Selamat datang di Fokus Berita minggu ini, saya Selin. Minggu ini kami hadirkan 5 fokus utama, ketentuan keselamatan membawa power bank saat naik kapal, dengan Biro Pelayaran dan Pelabuhan memperkuat sosialisasi pencegahan resiko, persiapan pembelajaran AI sejak dini, New Taipei Labor University meluncurkan sejumlah kelas praktis untuk membantu peningkatan kemampuan di tempat kerja, modus baru penipuan penjualan obat secara daring oleh dokter palsu, kepolisian mengingatkan masyarakat waspada terhadap penipuan medis, perencanaan pensiun tidak pernah terlalu dini dengan memanfaatkan sistem pensiun tenaga kerja yang baru serta mekanisme iuran sukarela untuk mengakumulasikan jaminan masa depan, serta perluasan kerjasama tiket terpadu wisata domestik kereta cepat yang memungkinkan pembelian tiket transportasi dan destinasi wisata populer sekaligus. Mari kita simak 5 peristiwa kunci minggu ini. Aturan membawa powerbank saat naik kapal, Biro Pelayaran dan Pelabuhan ingatkan prinsip keselamatan seiring meningkatnya jumlah penumpang yang bepergian dengan kapal. Biro Pelayaran dan Pelabuhan mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan keselamatan saat membawa powerbank ke atas kapal. Di antaranya, tidak menggunakan powerbank yang tidak jelas asal-usulnya atau yang mengalami kerusakan fisik, tidak menyimpannya di dalam koper, serta menghindari penggunaan di lingkungan bersuhu tinggi. Powerbank disarankan diletakkan di tempat yang mudah terlihat agar dapat dipantau setiap saat apabila terjadi kondisi tidak normal. Pihak terkait juga terus memperkuat kesiapsiagaan darurat di kapal melalui sosialisasi dan latihan rutin guna menurunkan resiko keselamatan di laut. Persiapan pembelajaran AI sejak dini. New Taipei Labor University luncurkan kursus praktis menanggapi pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. New Taipei Labor University membuka sejumlah kursus terkait AI guna bantu pekerja dan masyarakat meningkatkan kemampuan digital. Materi pembelajaran mencakup penerapan AI generatif di dunia kerja, analisis data, serta perencanaan ujian sertifikasi sehingga pembelajaran dapat langsung terhubung dengan kebutuhan praktis. Selain kursus AI, juga disediakan kelas bahasa, keterampilan profesional, serta regulasi ketenagakerjaan agar peserta tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga lebih memahami hak-hak mereka. Dokter palsu jual obat secara daring. Polisi imbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan polisi, menyatakan bahwa belakangan ini muncul modus penipuan baru dengan menyamar sebagai dokter. Kelompok menipu memasang iklan layanan medis melalui media sosial untuk membangun citra profesional lalu mengarahkan masyarakat ke layanan konsultasi daring palsu sebelum menjual obat-obatan mahal yang tidak jelas asal-usulnya. Polisi mengingatkan bahwa tindakan medis seharusnya dilakukan di fasilitas kesehatan yang sah dan obat-obatan harus diperoleh melalui resep dokter atau apotek resmi. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai iklan daring atau pengobatan alternatif yang tidak jelas guna menghindari keterlambatan penanganan medis dan risiko bagi kesehatan. Perencanaan pensiun sejak dini, manfaatkan sistem pensiun tenaga kerja yang baru untuk akumulasi jaminan masa depan. Perencanaan pensiun tidak perlu menunggu mendekati masa pensiun. Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan menyatakan bahwa melalui skema pensiun tenaga kerja yang baru, dikombinasikan dengan iuran sukarela, pekerja berpeluang membangun arus kas pensiun yang stabil di masa depan, asalkan dilakukan secara konsisten dan jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja yang memilih iuran sukarela terus meningkat, meningkatkan perhatian terhadap jaminan pensiun. Pekerja juga diimbau memanfaatkan alat simulasi resmi untuk merencanakan arah persiapan pensiun sejak dini. Paket terpadu wisata domestik kereta cepat ditingkatkan, transportasi dan tiket masuk destinasi bisa dibeli sekaligus untuk meningkatkan kemudahan wisata domestik. Paket tiket wisata domestik kereta cepat diperluas melalui kerjasama yang lebih luas. Wisatawan dapat membeli tiket kereta cepat THSR dan tiket masuk destinasi wisata populer sekaligus, serta menikmati potongan harga dan berbagai manfaat tambahan.
mulai dari destinasi wisata ramah keluarga, kawasan budaya, hingga objek wisata alam. Seluruh perencanaan perjalanan dapat diselesaikan melalui platform daring yang terintegrasi sehingga mengurangi beban peraturan jadwal dan membuat perjalanan wisata domestik lebih fleksibel dan lancar. Terima kasih telah menyaksikan Fokus Berita minggu ini. Taiwan Immigrants Global News Network menemani Anda mengikuti perkembangan terkini, memahami Taiwan sekaligus menghubungkan dunia.